kita sebagai investor atau kita sebagai trader sangat diuntungkan karena ya ada leverage. Jadi kita bisa membeli satu lot senilai 100.000 US dollar, biarkan saja harganya naik. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan menjawab salah satu komentar atau pertanyaan dari salah satu penonton YouTube Profit Training. Nama akunnya adalah Dilananis8137. Dia bertanya, Profit Training, kenapa CFD itu ada? Sejarahnya bagaimana supaya kita lebih memahaminya? Kalau yang di video yang ditanya cuma seputaran mekanisme perdagangan CFD itu sendiri, alasan atau landasannya kenapa itu ada, sejarahnya gimana, dan sebagainya itu nggak terjawab karena nggak ditanyain. Nah, betul. Karena di video sebelumnya Andrew pernah membahas tentang CFD, tetapi apa yang ditanyakan oleh Bapak Dilananis ini tidak ditanyakan, jadi Andrew tidak menjelaskan. Nah, karena Pak Dilananis ini sudah bertanya sekarang di kolom komentar, maka Andrew menjawab lewat video ini. Jadi, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dari pertanyaan Bapak, kita bisa mendapatkan ide untuk menjawab atau membuat konten atau membuat video, membuat edukasi yang bisa saja pertanyaan ini juga terwakilkan ya, atau pertanyaan ini mewakilkan penonton-penonton yang lain. Jadi Andrew akan menjawab teman-teman, kenapa sih CFD itu ada dan bagaimana sejarahnya. Jadi sejarah dari Contract for Difference itu ya adalah instrumen keuangan yang pertama kali diperkenalkan di London pada tahun 1990-an. Jadi dalam presentasi ini ya Andrew akan menjelaskan sejarah dan konsep dari CFD, teman-teman. Nah, konsep Contract for Difference ya, yang pertama adalah definisi. CFD merupakan perjanjian ya antara pembeli dan penjual untuk membayar selisih antara harga aset pada saat perjanjian dibuat dan saat perjanjian berakhir. Jadi CFD itu bukan core trading, tetapi merupakan singkatan dari Contract for Difference. Yang kedua, dalam CFD, trading dengan menggunakan kontrak, nilai kontrak ini ditentukan oleh pergerakan harga aset yang mendasarinya. Misalkan, teman-teman, tradingnya itu adalah forex. Kita sudah tahu bahwa kontrak size ya dari forex itu adalah 100.000 US dollar. Nah, jadi apabila teman-teman beli satu lot, itu sama nilai kontraknya dengan 100.000 US dollar. Jika kita beli emas satu lot, itu kontrak size-nya sama dengan ya 100 troy ounce. Kalau kita rubah menjadi hitungan gram, 100 troy ounce itu sama dengan 3,11 gram. Karena 1 troy ounce itu sama dengan ada 31,1 gram. Lalu yang ketiga, karena di sini kita trading dengan kontrak, ya maka ada yang disebut dengan leverage. Jadi CFD ya atau Contract for Difference memungkinkan trader menggunakan leverage. Apa itu leverage? Leverage itu adalah daya ungkit. Dengan adanya leverage, ya sehingga modal yang diperlukan itu untuk melakukan trading dapat lebih kecil dibandingkan dengan trading langsung aset yang mendasarinya. Contohnya begini, teman-teman. Misalkan tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa kontrak yang kita transaksikan untuk forex itu adalah 100.000 US dollar, teman-teman ya. Nah, dengan adanya leverage atau dengan adanya daya ungkit, teman-teman ketika membuka account, teman-teman kan memilih ya leverage berapa yang kita akan gunakan. Misalkan teman-teman menggunakan leverage 1:100. Artinya, untuk bisa melakukan transaksi jual beli forex yang harusnya membutuhkan dana 100.000 US dollar, karena kita di sini mendapatkan leverage 1:100, artinya modal yang dibutuhkan untuk bisa membeli satu lot hanya 1.000. 1.000 ini dari mana? 100.000 dibagi 100, jadi 1.000.
Contoh lain, teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau transaksi kontrak emas. Nah, emas itu kan minimal beli 1 lot. 1 lot itu setara dengan 100 troy ounce. 100 troy ounce itu kalau dikonversi ke gram sama dengan 3,11 kg. Berapa dana yang dibutuhkan apabila kita ingin melakukan transaksi sebesar 3,11 kg? Ya kalikan saja gramnya. Kalikan saja 3.110 dikali gram sekarang. Otomatis itu sangat besar sekali, di atas 1 M lah. Tapi di sini karena kita menggunakan kontrak dan kita mendapatkan leverage, maka dana yang dibutuhkan untuk bisa trading emas 1 lot, kita nggak perlu butuh dana 1 M. Kita hanya butuh dana 100 kali lebih kecil daripada harga emas tersebut. Contohnya, 1 lot di broker-broker Bapepti itu adalah $1.000. Jadi dengan hanya $1.000, kita bisa membeli kontrak emas. Kita bisa mendapatkan profit dari selisih kontrak emas yang berjalan hanya dengan $1.000 dengan kekuatan 100 troy ounce atau 3,11 kg. Nah, jadi dengan adanya transaksi CFD ini, ya kita sebagai investor atau kita sebagai trader sangat diuntungkan karena ya ada leverage, ya ada daya ungkit. Sementara kalau kita trading real, ya tentu nggak ada leverage, tidak ada daya ungkit. Nah, jadi daya ungkit inilah yang memang diunggulkan. Bahkan kalau di broker internasional, kita bisa mendapatkan leverage 1:1000. Bahkan ada sampai broker-broker yang, ya Andrew nggak familiar dengan brokernya, tetapi ada yang memberikan leverage unlimited. Tapi kalau di pribadi, biasanya menggunakan leverage 1:1000 atau 1:500 itu sudah cukup sekali supaya kita bisa mendapatkan profit yang maksimal dengan modal yang kecil. Ya, bayangkan kita mendapatkan harusnya mengeluarkan 1,5 M, tapi kita mengeluarkan 500 kali modal lebih kecil. Nah, profitnya sama dengan 3,11 kg itu. Nah, jadi itulah keunggulan dari CFD, teman-teman. Lalu bagaimana dengan cara kerja contract for difference? Yang pertama, ya tentunya dalam setiap transaksi ada yang disebut dengan pembukaan posisi. Jadi langkah pertama adalah trader membuka posisi CFD dengan memilih aset yang ingin diperdagangkan dan menentukan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual. Satuannya apabila kita melakukan perdagangan kontrak seperti ini, itu adalah satuannya adalah lot. Lot itu singkatan dari letter of transaction. Misalnya kita mau beli berapa lot? 1 lot. Kalau dulu 2007 pertama kali Andrew aktif di Piarang Berjangka, minimal pembelian itu adalah 1 lot. Ya, tidak bisa di bawah 1 lot. Itu disebut dengan account reguler. Lalu berjalannya waktu, kemudian sekitar tahun 2013 ya, mulai ada account mini. Nah, kalau account mini kita bisa trading dengan menggunakan lot 0,1. Jadi nggak harus 1, bisa 0,1. Nah, lalu sekarang tahun 2023 ya, di mana broker-broker lokal atau broker under Bapepti sudah memiliki izin. Mereka itu bisa trading dengan lot mikro. Mikro itu artinya 0,01. Jadi sekarang sudah sangat-sangat dimudahkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan sepengetahuan Andrew sampai sekarang memang untuk trading di mikro lot itu 0,01 hanya broker yang MT4 ya. Kalau MT5 belum ada. Jadi yang ditegaskan broker Indonesia di bawah Bapepti yang bisa menggunakan lot 0,01 itu hanya broker yang MT4. MT5-nya belum ada. Tapi kalau broker internasional, mereka sudah menyediakan MT5 dan kita bisa trading dengan 0,01. Dan itulah salah satu alasan Andrew kenapa Andrew lebih suka MT5, Andrew lebih suka broker luar, karena baru broker luar yang bisa memberikan trading atau bisa memberikan fasilitas kita bisa menggunakan MT5 dengan lot 0,01 alias mikro. Kalau di Indonesia, Bapepti belum bisa, tapi MT4 teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan perhitungan dan keuntungan dan juga kerugiannya? Jadi keuntungan atau kerugian dihitung berdasarkan perbedaan antara harga pembukaan posisi dan harga penutupan posisi. Ini simpel sekali. Sama seperti kita dagang. Rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli. Selisihnya itulah yang menjadi keuntungan dari kita. Kalau misalnya kita jual lebih tinggi ya dibanding dengan harga beli, otomatis kita untung. Tetapi sebaliknya, apabila kita jual lebih rendah daripada harga beli, otomatis kita rugi. Nah, salah satu keuntungan dari contract for difference adalah atau CFD, kita bisa melakukan penjualan terlebih dahulu. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena di CFD ini yang kita transaksikan adalah kontrak. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita bisa memiliki opsi jual dulu?
beli di kemudian hari karena kita sudah deposit dulu pertama ke dalam broker. Jadi kita bisa memberikan fasilitas, kita mendapatkan fasilitas apabila kita mau jual dulu, beli kemudian. Tuh teman-teman. Lalu bagaimana dengan penutupan posisi? Jadi trader atau investor dapat menutup posisi CFD kapan saja, ya, sebelum atau pada saat kontrak berakhir. Keuntungan atau kerugian akan direalisasikan pada saat penutupan posisi. Tentunya pada saat marketnya harus open. Kalau marketnya tutup, ya kita nggak bisa jual, nggak bisa beli. Khusus untuk di forex, market itu open Senin sampai Jumat. Kalau di Indonesia ya subuh, ya Sabtu subuh. Nah, Sabtu Minggu market tutup, kita nggak bisa melakukan aksi apapun, teman-teman. Lalu tujuannya apa sih dibuatnya contract for difference? Ya, jadi tujuan untuk dibuatnya contract for difference yang pertama adalah lindung nilai. Jadi CFD dapat digunakan untuk melindungi risiko perubahan harga aset yang mendasarinya. Contoh, Andrew banyak sekali customer atau klien, mereka itu adalah pedagang emas, toko emas. Ya, banyak sekali. Kalau mereka pedagang emas, otomatis mereka kan stok emas dengan jumlah yang banyak, berkilo-kilo. Lalu apabila di satu hari mereka mendengar bahwa harga emas akan turun, ya misalnya dia mendengar berita, oh suku bunga Amerika Serikat akan dinaikkan, maka USD-nya akan menguat. USD menguat, otomatis emasnya akan turun. Bagaimana dengan stok mereka? Otomatis jika mereka tidak melakukan hedging atau lindung nilai, stok mereka akan mengalami penurunan harga. Paham ya? Jadi CFD ini ada untuk itu. Jadi ketika mereka itu dagang emas, mereka punya stok emas banyak, dan mereka mendapatkan kabar atau mereka mendapatkan analisa bahwa harga emas di kemudian hari akan turun, seminggu ini akan turun. Kenapa? Oh, US mau naikkan suku bunga. Yang mereka lakukan adalah mereka bisa melakukan sell pada CFD atau futures market, ya, mereka melakukan posisi open sell. Ingat, satu lot setara dengan 3,11 kg. Ya, mereka tinggal hitung aja, kalau mereka punya 9 kilo, ya mereka sell 3 lot. Itulah cara mereka untuk hedging atau lindung nilai. Jadi ketika harga emas fisiknya turun, mereka mendapatkan keuntungan dari kontraknya. Sebaliknya, apabila mereka melihat, wah, ini emas di kemudian hari akan naik, ada perang, ada krisis, atau suku bunga US sekarang mau dipotong, nah ini kesempatan. Nah, mereka itu kan kalau mau beli fisik kan tentu lebih repot. Harus siapin dana 100%, modal juga 100%, harus ada fisiknya, harus bawa barangnya. Tetapi ada salah satu cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara melakukan opsi beli kontraknya saja. Beli kontraknya saja di futures market, ketika harganya naik, kita mendapatkan keuntungan yang sama, ya, kita mendapatkan profit yang sama dengan fisiknya. Ingat, sekarang itu kan bukan zaman batu, sekarang itu kan zaman internet. Jadi semuanya itu bisa dilakukan dengan internet. Cepat lagi, cepat. Lalu banyak sekali tools yang ada. Jadi itulah teman-teman, ya. Misalnya lagi itu contoh kalau kita beli komoditi emas. Misalnya teman-teman contoh mau beli euro, ya. Kita tahu nih di kemudian hari euro mau naik. Kalau cara konvensional berarti kan kita harus datang ke money changer, kita siapin uang setara dengan 100.000 euro, berapa rupiah itu tinggal dikalikan saja, kita kasih ke money changer kasih kita fisik euronya. Atau kita datang ke bank lah, sama saja. Kita bawa pulang lagi, tunggu harganya naik, baru kita bawa lagi ke bank atau ke money changer, euro ditukar ke rupiah lagi. Barulah kita mendapatkan keuntungan. Zaman itu zaman dulu, teman-teman. Sekarang sudah ada contract for difference atau futures market, kita nggak perlu melakukan itu lagi. Jadi kita bisa membeli satu lot senilai 100.000 US dollar, biarkan saja harganya naik. Ketika harga kita rasa sudah cukup, sudah sesuai dengan target kita, kita jual. Nah, profitnya itu sama persis dengan apa yang kita lakukan dengan cara fisik, dengan cara ke bank, atau dengan cara ke money changer. Nah, ada salah satu kelebihan lagi yang teman-teman tadi Andrew sudah sampaikan adalah, kalau misalnya turun bagaimana? Kita bisa jual. Ya, kita bisa lakukan opsi jual dulu di kontrak. Ada yang tanya nih, Pak, kalau kita jual kan kita belum punya barangnya. Nah, itulah hebatnya, ya, trading dengan kontrak, trading dengan CFD. Kita tidak perlu memiliki barangnya, karena yang kita tradingkan sekali lagi adalah kontraknya. Kita nggak perlu punya barangnya, dan kita bisa mendapatkan profit yang sama dengan kita memiliki barangnya. Jika kita trading kontrak, kita mendapatkan fasilitas leverage, di mana kalau kita ke money changer nggak bisa, di mana kalau kita datang ke bank manapun nggak bisa.
Karena fasilitas leverage itu hanya disediakan oleh pialang berjangka atau perdagangan dengan kontrak saja. Yang kedua adalah spekulasi. Ya, jadi trader itu dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga aset dengan membuka posisi CFD, baik beli maupun jual. Spekulasi di sini bukan berarti tebak-tebakan ya. Spekulasi di sini artinya tetap kita melakukan analisa, tetap kita melakukan perhitungan, tetap kita memperhatikan fundamental, teknikal, dan ketika teman-teman memiliki satu analisa yang teman-teman ingin jalankan, ya teman-teman tinggal lakukan action, baik itu buy maupun sell. 3. CFD memungkinkan trader untuk mengakses berbagai aset seperti saham, indeks, mata uang, dan komoditas. Kalau mata uang, komoditas pasti teman-teman familiar. Ya, mata uang itu seperti forex lah, pound sterling, euro, Australian dollar, USD Swiss franc, USD Japanese yen, ya banyak, cross pair banyak. Komoditas seperti gold, silver, oil, ya banyak macam-macam. Indeks, gabungan saham-saham dari satu negara, indeks Hang Seng, Nikkei, Kospi, ya Dow Jones kita bisa tradingkan, kita bisa transaksikan. Lalu ada saham. Nah, saham di sini ya Andrew masih titik beratkan kepada saham tunggal Amerika. Contohnya apa? Kita bisa trading Apple, kita bisa trading Amazon, kita bisa trading Google, kita bisa trading Tesla, kita bisa trading Microsoft. Jadi kita selain kita trading forex, selain kita trading emas, kita juga bisa trading saham. Nah, tentunya trading kontrak seperti ini beda dengan trading saham lokal atau trading saham di sekuritas. Kalau di sekuritas kita membutuhkan modal 100%. Tapi kalau di kontrak seperti ini, kita diberikan fasilitas leverage. Jadi kita bisa membeli harga saham tersebut, ya satuannya adalah satu lot sama dengan satu lembar. Misalnya kita mau beli 100 lembar, karena ada leverage 1:100, jadi kita cuma bayar satu lembar saja. Bisa. Keuntungan dan risiko yang kita dapat setara dengan 100 lembar apabila kita membeli secara fisik. Dan ingat, tujuannya kita lakukan transaksi contract for difference adalah untuk mencari profit, bukan untuk koleksi barang, bukan untuk koleksi fisik, tapi untuk mendapatkan profit. Teman-teman Andrew yakin 90% teman-teman trading pasti untuk mendapatkan profit, bukan untuk membeli barangnya kan. Nah, jadi sekali lagi ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan profit. Dan di sini satu lagi yang teman-teman lupa atau tidak tercantum di sini, kita bisa trading cryptocurrency. Teman-teman bisa trading Bitcoin, teman-teman bisa trading Ethereum. Semua koin-koin itu bisa ditradingkan. Nah, jadi itulah kelebihannya juga ya, atau tujuannya ya dibuat contract for difference ya. Apa keuntungan dan kelemahan contract for difference? Keuntungannya dapat melakukan trading dengan modal lebih kecil menggunakan leverage. Nah, itu tadi yang itu sudah bahas. Kelemahannya tentu ada risiko ya, semua bisnis pasti ada risiko. Even kita buka rumah nasi padang atau kita buka restoran nasi goreng pun ada risiko. Risikonya apa? Nah, risikonya kehilangan modal lebih tinggi. Jadi leverage ini ibarat pedang bermata dua. Jika kita profit, tentunya profitnya akan jauh lebih tinggi. Tetapi jika kita loss, juga lossnya akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan modal yang kita keluarkan. Jadi leverage ini sekali lagi ibarat pedang bermata dua. Makanya itu sarankan teman-teman jangan pilih leverage yang terlalu tinggi. Yang pas-pas saja. Kalau teman-teman tanya Andrew pakai leverage berapa? Andrew memilih 1:500 atau maksimum 1:1000. Bahkan ada lah broker hijau ya, leverage 1:2000, 1:5000. Nah, itu kebanyakan ketinggian. 1:500, 1:1000 itu sudah ideal sekali. Atau kalau teman-teman broker lokal ya, dulu Andrew 2007 itu 1:100. Nah, kalau sekarang yang ideal itu kalau di broker lokal 1:200. Nah, kalau untuk Australia, ini broker Australia ya. Kalau teman-teman ini merupakan, kalau ada satu customer Andrew, dia itu adalah PR dari Australia, mereka buka broker di Australia, mereka hanya diberikan leverage 1:30. Nggak bisa lebih dari 1:30, karena itu regulasi dari negara mereka untuk warga negara Australia. Ini special case ya untuk Australia ya, warga negara Australia, mereka diberikan hanya 1:30. Mungkin kalau dia buka akun di broker di luar Australia, yang nggak tahu apakah bisa mendapatkan lebih dari 1:30. Tapi kalau dia warga Australia, dia buka di broker Australia, itu hanya diberikan 1:30. Itu memang udah regulasi dari ASIC. ASIC itu adalah Bapepti-nya Australia. Nomor 6, regulasi yang mengatur konsep for difference. Satu, ya tentunya adalah pasar modal.
CFD itu diatur oleh otoritas pasar modal di masing-masing negara, termasuk Bapepti, perlindungan investor. Regulasi mencakup perlindungan investor, transparansi, dan pengaturan praktek bisnis. Nah, jadi ketika kita melakukan transaksi kontrak, ada wasitnya. Wasitnya siapa? Bapepti. Dalam hal ini, apabila broker tersebut adalah broker dari Indonesia, mereka harus terdaftar di Bapepti dan diawasi oleh Bapepti. Mereka tidak boleh melakukan kecurangan, mereka tidak boleh melakukan fraud, mereka tidak boleh melakukan pelanggaran. Itu ada wasitnya. Sehingga kita sebagai customer juga lebih tenang. Ibaratnya kita sedang bertanding, ada wasit kan jadi lebih fair. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan broker yang tidak ada izin, tidak ada license, tidak ada wasitnya, otomatis segala jenis posisi kita, segala jenis transaksi yang kita lakukan akan loss. Kenapa? Rentang dengan kecurangan. Jadi teman-teman itu kadang-kadang kalau loss bukan gara-gara market, gara-gara dicurangin. Itu sering sekali. Biasanya sih kalau broker-broker yang tanda kutip izinnya lemah atau broker-broker yang tidak memiliki regulasi, biasanya mereka akan melakukan praktek itu. 3, peraturan keuangan. CFD juga tunduk pada peraturan keuangan yang mengatur risiko dan permodalan pialang. Nah, jadi itu kesimpulan dan penutupnya dalam presentasi ini. Andrew telah menjawab sejarah, konsep cara kerja, tujuan, keuntungan, kelemahan, serta regulasi yang mengatur contract for difference. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan khususnya buat Bapak Dilan Anis 8137 yang bertanya tentang hal ini. Terima kasih sekali lagi pertanyaannya Bapak. Kalau Bapak masih punya pertanyaan lain, silakan tulis di komentar. Atau teman-teman yang punya pertanyaan lain, silakan tulis komentar, Andrew akan jawab. Jika memungkinkan, Andrew akan jawab juga dengan video. Nah, jadi itu saja materi yang Andrew akan sampaikan. Karena Andrew yakin teman-teman nonton video ini tujuannya untuk belajar. Ketika teman-teman belajar, pastikan teman-teman belajar sampai tuntas, sampai bisa. Kalau teman-teman ada yang udah nonton kurang ngerti, nonton berulang-ulang aja videonya. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang masih kurang paham, silakan tulis komentar seperti Bapak Dilan Anis ini 8137. Silakan teman-teman tulis komentar. Di kolom komentar tentunya kasih pertanyaan boleh, kasih statement boleh, kasih kritik boleh, kasih masukan boleh. Karena Andrew sangat senang membaca komen-komen dari teman-teman dan Andrew selalu balas komentar-komentar yang masuk. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena ini materi yang sangat bermanfaat, kiranya teman-teman bisa memberikan apresiasi dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Silakan share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke saudara kalian, ke sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian, supaya mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profits.